Itu ruhnya Universitas Nusa Bangsa. Bangsa Indonesia ini adalah Raja Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih Nusa Bangsa Solusi. Guys, WNB Lovers, di episode perdana podcast kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Rektor Universitas Nusa Bangsa, Profesor Dr. Insinyur Budi Mulyanto, MSc. Selamat datang, Bro. Selamat datang, terima kasih. Ya. Saya merasa terhormat diundang di podcast WNB Solusi ini. Terima kasih. Ya. Sudah mengganggu waktunya, Prof, ya? Sebenarnya enggak ada. Ini bagian daripada kehidupan kampus. Saya sebagai rektor ya mestinya ya harus mau datang di tempat ini. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi, Prof. Dr. Insinyur Budi Mulyanto MSc ini lahir 68 tahun yang lalu. 68 tahun yang lalu. Sudah berumur tapi masih kelihatan energik nih, Prof. Ya. Beliau orang Madiun ternyata, dari Jawa Timur. Kemudian S1 di IPB ya, Prof, ya? IPB, Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Kemudian S2-nya di ITC, Belgium. Belgium. S2, S3 saya di Belgium. Tahun 90 dan 96 ya, S2. Lulusnya. Jadi saya berangkat dari Indonesia menuju Belgia tahun 1989. Waktu itu ada perang Irak-Irak. Oh iya, betul. Ya. Sangat legendaris perang itu. Ya. Saya datang di Belgia awal S2, kemudian alhamdulillah karena nilainya bagus ya. Oh iya. Wah, makanya dapat beasiswa S3. Beasiswa. Dari mana, Prof? Dari pemerintah Belgia. Pemerintah Belgia. Karena itu ada 25 kandidat, saya ingat waktu itu ya. Siapa yang terbaik dapat beasiswa. Wah, keren ini. Saya ngotot nih. Ya, gimana? Soalnya kalau saya pulang lagi ke Indonesia, Ya. untuk keluar negeri susah. Maka dari itu saya ngotot, saya harus ambil. Alhamdulillah dapat begitu. Ngotot nego, pokoknya harus lanjut S3. Enggak, ngotot belajar. Belajar keras gitu. Belajar keras. Jadi gitu. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak bisa lanjut langsung. Gitu. Oh. Ya saya berupaya langsung karena ya tadi ya supaya urusan pendidikan beres. Gitu. Oke. Jadi Prof. Budi selain aktif sekarang sebagai rektor UNB, Ya. ternyata beliau ini juga Ketua Senat Fakultas Ya. Pertanian. Fakultas Pertanian IPB. Ya saya masih di IPB karena ada beberapa tugas penting yang harus saya bereskan. Ya. Yang pertama urusan kan IPB sedang melakukan transformasi menjadi universitas dan kemudian Fakultas Pertanian harus disiapkan di dalam sistem universitas IPB University. Nah, disinilah maka saya sebagai ketua senat saya merasa bertanggung jawab untuk meletakkan tadi visi misi Fakultas Pertanian di dalam IPB University. Ya. Luar biasa ya, di sela-sela sebagai ketua senat di IPB, ternyata beliau juga sebagai rektor di UNB. Kemudian beliau juga ternyata kepala pusat studi sawit. Ya. Dari kapan itu, Prof? Saya kepala pusat studi sawit itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Pusat studi sawit IPB sengaja kami bangun dalam rangka merespon perkembangan sawit Indonesia. Sawit Indonesia ini kan luar biasa nih, ya, terbesar di dunia, ya kan. Nah, kontribusinya terhadap bangsa juga luar biasa. Maka penelitian mengenai sawit harus didukung dengan baik. Dan alhamdulillah IPB bisa membangun pusat studi sawit dan kita selalu berkontribusi dalam pengembangan sawit nasional. Oke. Kemudian kalau tidak salah lagi nih, Prof. Budi ini juga pernah menjabat di ATR BPN ya? Oh iya. Jadi jabatan itu memang saya sudah dari dulu tuh banyak jabatan, tapi ya semuanya kan harus dikerjakan dengan baik. Sehingga kalau saya hari ini adalah ketua senat, kepala pusat studi sawit, kemudian rektor,
Saya biasa begitu. Ya. Karena selama tempatnya tidak berjauhan, itu semuanya bisa di cover. Ya. Itu mah harus. Nah, di BPN, di ATR BPN, saya masuk tahun 2006. 2006. Ya. Diminta Pak Kepala BPN untuk mengembangkan direktorat baru, namanya Direktorat Pemetaan Tematik Pertanahan. Ya. Dan kemudian habis itu terus berkarir. Ya, saya menjadi direktur, beberapa direktur, kemudian menjadi kepala biro perencanaan, kemudian yang terakhir saya sebagai direktur jenderal dirjen pengadaan tanah. Eselon 1 berarti ya, Prof? Eselon 1. Ya, itu kira-kira. Nah, pada saat yang sama saya itu PLT Dirjen Infrastruktur Pertanahan. Dan saya adalah liaison officer di BKPM. Badan koordinasi penanaman modal. Ya, penanaman modal. Karena kantornya dekat, maka setiap hari saya tetap di tempat itu. Seperti hari ini saya ini biasa itu kerja, kalau dikerjakan insya Allah semuanya bisa jalan dengan baik. Hebat ya, Prof. Maksudnya di tengah kesibukan masih tetap fit aja ya? Harus begitu. Dan semuanya harus dikerjakan dengan senang, dengan baik, ya kan? Dan insya Allah itu akan memberikan kesehatan kepada diri kita. Ya. Yang penting semuanya ikhlas. Ikhlas. Ya. Kata kunci itu. Kata kuncinya ikhlas ya. Apapun yang dilakukan. Insya Allah kalau ikhlas itu memberikan kesehatan buat kita. Gitu. Energi sendiri ya? Energi tersendiri. Itu saya rasakan. Dari dulu saya selalu begitu. Tapi pernah nggak, Prof, dengan kesibukan yang seperti itu merasa berat gitu? Insya Allah enggak. Insya Allah ya? enggak. Semua kalau dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah semuanya enteng. Serius saya katakan. Ya. Jadi mengenai jadwal pekerjaan, nah itu semuanya kalau ikhlas, insya Allah bisa diatur. Bisa diatur ya? Ya. Saya pernah juga diberi tugas khusus di BPN untuk membentuk tim. Namanya SKMPP, Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan. Program Pertanahan. Program Pertanahan, SKMPP-nya. Nah, itu saya membina 25 orang lulusan S2, fresh graduate. Oke. Dan yang saya tanamkan yaitu kerja ikhlas, bersama-sama, dan saya ditanya, Pak, jadi kerja jam berapa? Jam 24 jam. Ya, itu basis. Nah, kalau saya di dekat hutan gimana? Selama ada sinyal, kamu harus jawab perintah saya. Dan saya punya ini 2 jam setelah perintah saya, hasilnya harus disampaikan ke saya. Oke. Ya. Jadi begitu. Ya. Dan alhamdulillah itu bisa jalan. Karena begini. Ini kan relevan dengan kondisi saat ini. ICT berkembang luar biasa. Oke, iya. Selama kalau kita bisa kasih, waktu itu semua saya kasih komputer, ya, sehingga dia harus bisa akses internet lewat komputer dan kemudian semua perintah harus dikerjakan. Keren. Jadi harus begitu. Kalau nggak kayak gitu, bagaimana kita ngomong era digital ini, era industri 4.0? Oke. Jadi kita harus punya komitmen untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kondisi revolusi industri 4.0 ini. Mungkin ini buat UNB lovers ya. Tadi beliau Prof Budi dengan segala kesibukan ternyata dengan keikhlasan dan keseriusan bisa tuh dijalanin bisa. Tanpa ada hambatan ya, Prof ya. Insya Allah. Yang penting selalu ikhlas dan insya Allah itu sehat. Itu. Tapi jangan lupa istirahat. Oh iya. Gitu. Iya. Tapi kapan istirahat semuanya kan bisa dihitung. Ritmenya bisa dihitung. Nah ini Prof, tadi menarik. Prof tadi menyampaikan ada istilah namanya ICT. Apa sih Prof ICT? Mungkin UNB lovers ada yang mungkin ya ada yang belum paham gitu. Silakan Prof. Jadi information communication technology, teknologi informasi dan komunikasi. TIK. Ya. Apa itu? Tapi saya kira itu perkembangan yang saat ini kita rasakan karena peradaban manusia itu berkembang. Dari yang dulu
berburu meramu bahasanya, ya kan? mengumpulkan mau berburu meramu, ya kan? Ya. Itu 0,0 kira-kira. Iya, gitu, iya. ya. Berburu meramu, kemudian ada perkembangan pertanian, ada teknologi, dibangun mulai budidaya, ya, ada sistem budidaya pertanian dibangun, ya kan? Pertanian berladangan berpindah, kemudian ada temuan teknologi listrik lah, mesin uap lah, dan semuanya. Itu semuanya mengembangkan dari 0,0 menjadi 1,0 menjadi 2,0. Kemudian ada revolusi industri 2,0, ya kan? Ya kan? Dan kemudian ada temuan itu waktu itu, saya tidak hafal banget, tapi mesin uap, listrik dan semuanya itu mendorong kita menuju kepada mekanisasi, kemudian otomatisasi, kemudian tadi dengan adanya komputer makin canggih lagi. Itulah maka ada perkembangan 1,0, 2,0, 3,0, kemudian 4,0. Nah, 4,0 itu dicirikan oleh adanya tadi komputerisasi, otomatisasi, dan kemudian ada machine learning and so on, ya. Dan akhirnya kita mempunyai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bahkan sekarang semuanya berkembang dengan artificial intelligence. Kita bisa mempunyai banyak device untuk memudahkan kita hidup, ya kan? Yang paling kita kenal ChatGPT, kan? ChatGPT. Sekarang kita tanya aja, bikinin dong, misalnya paper mengenai perkembangan tenaga kerjaan Indonesia, langsung jadi paper tuh. Langsung jadi. Ya, betul. Jadi yang kayak begitu itu perlu kita pahami dengan baik. Tapi ya itu semuanya bukan untuk keburukan. Harus kita pakai dengan positif. Ingat bahwa yang memimpin tetap manusia. Itu, saya kira itu prinsipnya itu. Jadi dengan ICT maka kita seharusnya terbantu, dan again manusia harus tetap menjadi senternya. Inilah maka timbul bukan 4,0 lagi menuju ke 5,0. 5,0 itu fostering bahwa human tetap sebagai center point di dalam pengembangan peradaban di permukaan bumi ini. Dibantu dengan teknologi tadi. Tentu saja, teknologi is a part of our device untuk support developing of civilization. Begitu. Jadi 4,0 kemudian plus dengan humanisasi itu menjadi 5.0. 5.0. Dan ini terus kita harus foster. Kalau enggak, kita sendiri akhirnya dimakan oleh teknologi itu. Kalau kita nggak pernah punya ide itu, kita ingat manusia tetap leadernya di dalam pengembangan di permukaan bumi itu. Katanya kita khalifah di permukaan bumi. Begitu. Ya, kan? Kalau di dalam Qurannya kan begitu. Ya nggak ngerti lah. Saya kira nanti kita ngaji yang lain. Siap Prof. Ini udah spill ya, nanti Prof Bude sepertinya mau ngobrol yang lain ini. Nggak apa-apa, kita tunggu ya. Gini Prof, tadi menarik ya. Setelah ngobrolin tentang misalnya ada ICT, ada satu kata yang sekarang sedang kita jalani, disrupsi. Begini, ya. Teknologi itu berkembang sangat cepat, ya. Sementara pengguna teknologi itu kan manusia tuh, manusia itu, ya, perkembangan evolusi mentalitinya atau perkembangan pengorganisasian dalam dirinya, baik kaitannya dengan kelembagaan, kaitannya dengan budaya lah. Proses budaya itu berlangsung jauh lebih lambat daripada perkembangan teknologi. Jadi ada gap, percepatan perkembangan teknologi dengan percepatan perkembangan budaya, ya kan? Itu tidak sama. Budaya berkembang jauh lebih lambat daripada teknologi. Maka pada saat ada perkembangan teknologi, ICT berkembang begitu cepat, ya, budaya kita, kebiasaan kita, kehidupan kita berlangsung sangat lambat. Inilah kita dipaksa untuk melakukan perubahan cepat. Ya, perubahan cepat inilah yang kita sebut akhirnya disruption itu. Sama dengan kalau di alam itu
gitu loh. Longsor. Proses longsor itu kan slope yang dulunya tenang-tenang saja, ibarat Iya, betul. itu disruption Oke. di dalam sistem kelembagaan masyarakat. Sebegitu cepat. Sebegitu cepat. Ya. Di dalam disrupsi inilah kita sebagai human, sebagai manusia, ya nggak boleh gagap. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang seringkali ya. ada gagap ini. Ya, gitu. Jadi dalam disruption ini kita tetap harus membuat respon cepat, tepat, akurat, ya, proporsional lagi. Angel itu. Ya. Ya, kira-kira gitu. Ya. Sehingga di dalam disruption ini dibutuhkan memang kecepatan kita merespon dengan tepat. Kalau enggak kacauan. Nah, mungkin gini, Prof. Terkait dengan disruption tadi. Apa kaitan dengan VUCA? Disruption ini tadi kan berubah cepat. Ya. Maka dari itu situasinya menjadi tadi buka, ya kan? Volatile. Oh, cepat berubah ya. Uncertain. Nggak jelas arahnya. Arahnya kita nggak bisa temukan polanya. Tapi kita harus bisa membuat pola. Mau nggak Melihat mau. mungkin mau nggak mau kita harus bisa tahu polanya. Ya. Uncertain itu menjadi certainty. Ya. Tentu saja kita dengan kecepatan yang maka dari itu posesif saja, ya kan? Kemudian complexity, ya, ragam dimension kehidupan yang macam-macam kan, beragam, polek, sosbud, hankam, sembuh berbagai macam. Kalau dulu waktu saya masih staf muda dapat penataran P4, Ya, P4, tahu kan itu ada pelajaran yang menyatakan aspek politik ya, Polek. sosbud, Hankam. hankam, Ya. ya. Tidak cukup, masih yang lain lagi, ada hukum, ada macam-macam. Ya. Jadi all those dimension itu harus kita pahami dengan baik. Pada saat uncertainty itu kita bikin certain, ya kan? Ambigu, situasi kayak gitu ambigu, itu ke kanan atau ke kiri ya? Sama lah situasi hari ini lah. Pilkada hari ini kan banyak ambiguity. Ya. Jadi VUCA itu bisa kita rasakan pada saat pilkada hari ini, pada pemilu kemarin, begitu. Tapi kita sebagai human, sebagai manusia harus punya wisdom, bagaimana bisa bersikap dengan proporsional, tepat, cepat dalam situasi VUCA ini, dalam disruption condition ini, begitu. Oke. Ya, clear ya? Ya, kira Clear, ya. Jadi mau nggak mau memang kondisi VUCA ini dari yang tadi tidak tentu bisa Harus menemukan punya. polanya gitu ya, dan mau nggak mau ya, Prof ya. Mau nggak mau? Ya. Dan kalau mungkin kita berkaca sedikit ke belakang gitu ya, perubahan itu kayaknya tahun 2000-an ke bawah tidak secepat ini ya, Prof ya. Memang tadi kembali lagi aspek ICT, sampean bisa bayangkan dalam HP kita. Ya, dulu waktu saya masih muda ya, kalau mau foto kamera, Ya. mau merekam ada device rekam, mau bikin gambar ada device video. Device yang berbeda. Masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Mau kita editing gambar harus di studio. Sekarang everything on your hand. Only one device. Only one device, dan kamu bisa merekam suara, bisa merekam gambar, bisa mengisi suara, bisa mengedit. Satu lagi, dulu kan menyiarkan itu hanya di TVRI sama RRI kan, Ya. ya kan, sama kemudian berkembang menjadi radio swasta. Ya. Sekarang lembaga penyiaran itu ada di tangan Anda. Ya, betul. Benar nggak? Ya. Nah, situasi ini, ya kalau kita nggak paham, jempol kita ini bisa menyebabkan persoalan Ya. hukum. Paham kan? Ya. Disitulah situasi VUCA kita harus pahami. Dan oleh karena itu, be careful. Hati-hati. Ya. Ya. Jadi itu. Undang-undang ICT itu salah satu device hukum. Tapi kembali lagi, kalau kita tidak tahu, kita bisa punya masalah dengan Undang-undang ITE mungkin ya. ITE ya, IT ya, IT betul ITE ya. Gitu ya. Jadi ingat situasi disruption ini menyebabkan VUCA terjadi karena apa? Karena teknologi maju banget, semuanya ada di tangan kita. Tapi kalau kita tidak tahu di VUCA ini, bikin malapetaka. But kalau kita tahu di suasana VUCA ini bisa menggunakan dengan tepat proporsional, Ya.
Sangat gampang itu menjadi orang terkenal. Ya, betul, betul. Kira-kira gitu. Ya. Ya, asal isu yang dibawa bagus. Hmm. Sekarang jadi orang terkenal itu kan gampang. Ya, Mau sangat. bagus sekali atau jelek sekali pun terkenal gitu. Ya. Kan Jadi gitu ya. yang Tapi ekstrim, jangan, yang ekstrim gitu ya. Universitas Nusa Bangsa tidak mengendaki itu. Hmm. Saya ingin pendidikan di Universitas Nusa Bangsa memberikan contoh pengembangan kebaikan. Karena founding fathers kita itu memberikan guidance ya, itu bahwa Universitas Nusa Bangsa adalah universitas untuk pengembangan mutu kehidupan. Itu ada tagline-nya tuh, ya kan? Pengembangan keterampilan dan mutu kehidupan. Itu tagline-nya yayasan yang mengembangkan Universitas Nusa Bangsa. Dan nama Nusa Bangsa sendiri Dan sangat mendalam ya, Prof. Ya. Nama Nusa Bangsa sendiri ini saya harus refer kepada founding fathers kita, Ya. Profesor Iman Desandi, itu memberikan bukan hanya tinggalan kata-kata, tetapi banyak tinggalan teladan. Oke. Teladan kerja baik, kerja tanpa pamrih untuk kebaikan Nusa Bangsa kita itu telah dilakukan. Saya kira tidak salah kita belajar kembali sejarahnya UNB, ya kan, sejarahnya yayasan kita, ya, dan kita tarik suri teladannya. Jadi Nusa Bangsa ini menjadi sangat penting karena kita mendidik SDM loh. Iya. Ya, SDM. SDM itu untuk apa? Ya SDM yang mengenal bangsanya sendiri, mengenal tanah airnya sendiri, ya kan? Mengenal budayanya sendiri. Untuk siapa? Untuk bangsa ini yang sejajar di permukaan bumi ini bersama-sama bangsa lain. Nusa Bangsa ini bukan sekedar kata Nusa Bangsa, ya kan? Ya. You lihat merah putih loh. Ya. Nusa Bangsa merah putih. Artinya apa? Indonesia. Indonesia dengan segala macam, mulai dari ideologi sampai wilayahnya, itu kita harus pahami dengan baik. Ya. Jadi ideologi misalnya, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bhinneka Tunggal, itulah Ika itu itulah. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu memaknakan beraneka yang ada di kita, yang ada di bangsa kita ini sebenarnya satu. Apa bisa? Iya iyalah, itu sama dengan badan kita. Badan kita ini beraneka kan? Coba ada mata, ada telinga, ada hidung, ya kan? Ada tangan, kaki, ada hati, ada otak. Berorkestrasi menjadi manusia ini, kan begitu. Sama, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, itu beragam. Beragam bangsa, ada ratusan bangsa, ada ratusan bahasa. Bicara itu mungkin sesi sendiri. Aku mau kalau harus podcast saya akan bicara khusus mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Janji ya, Prof. Janji saya Tunggu ya, tunggu Ya. satu lagi nih. Ada satu sesi janji lagi tadi. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan alam semesta Indonesia. Mengapa mesti disebut Bhinneka Tunggal Ika? Itu fundamental dan kita harus pahami dan kita harus lestarikan dan kita harus berdayakan. Kita harus berdaya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu ruhnya Universitas Nusa Bangsa. Ya, oke. Jadi itu ya. Beda, Ya. Dalam bungkus NKRI tentu, Prof. Pasti NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Ya. Republik Indonesia. Dan itu mengapa harus harga mati? Ya iya, karena itu satu rangkaian, gitu. Kalau itu tidak harga mati, ya kita hilang. Ya. Indonesia ini akan hilang. Believe it or not, aku sih melihat kalau kita tidak harga mati, NKRI akan hilang. Ya, sepakat itu. Be careful, ya. Ya. Gitu. Ya. Guys, Oke. diingetin sama Prof Budi ya. NKRI harga mati. Ya, itu wajib lah ya saya kira ya, Prof. Tidak bisa Wajib. ditawar. Selama Tidak kita bisa menjadi bangsa Indonesia, harga mati. Oke. Mantap. Ya, ada. Nanti kita bahas khusus mengenai ini. Mengapa NKRI mesti harga mati? Terus gini mungkin Prof, tadi dari sudah kita bicarakan tentang ada disruption, kemudian ada revolusi industri dari 0,0 sampai dengan 5.0. Kemudian apa sih sebenarnya? Ya, menuju 5.0 gitu ya. Apa sih kira-kira substansi pengembangan pendidikan yang terkait dengan hal tersebut? Oke. Substansi pendidikannya yang pertama dan yang utama ya, bahwa
kita mesti sadar bahwa kita ini manusia. Maksudnya gimana nih, Prof? Ya kita itu manusia, kita itu entitas, kalau kita baca di ayat suci ya, mana aja ayat sucinya. Iya, iya. Ya, kalau di Islam disebut khalifah di bumi. Oh, Nah, kalau mau khalifah itu kan ya kita harus bisa memimpin bumi ini, memimpin bumi untuk kebaikan. Ya kan gitu. Nah, tentu saja untuk kebaikan. Oke, jadi kita sendiri dalam memimpin harus mengerti ilmu pengetahuan. Oke. Ya kan? Ilmu dan pengetahuan. Ikro. Untuk itu maka kita melakukan membaca. Ikro. Membaca itu bukan hanya membaca buku kitab suci. Begitu. Ya, Ya, kita belajar ilmu tanah, kita belajar ilmu hutan, ya, ilmu sosial, semua membaca alam. Jadi pendidikan kaitannya dalam rangka bagaimana kita tadi membaca situasi alam. Pertama, memecahkannya. Gitu. Pertama kita harus sadar sebagai manusia. Yang kedua, kita harus membaca alam semesta ini. Yang ketiga, kita harus setelah tahu alam semesta kita ini kan sebenarnya ruang kehidupan kita. Iya kan? Ruang kehidupan kita. Dan kita harus paham sebenarnya diri kita ini adalah bagian dari alam semesta itu. Yang masuk di hidung kita itu apa? Itu semua bagian dari alam semesta. Ya. Gitu. Jadi kita tidak pernah bisa lepas dari alam semesta ini. Maka kita harus berharmoni dengan alam semesta. Begitu. Ya. Nah, sebagai khalifah, seharusnya mampu dong berharmoni itu. Ya. Benar? Ya, seharusnya gitu memang. Nah, harus begitu. Iya. Harus. Kalau enggak ya, kita jadi pengacau di permukaan bumi. Ya, jadi kuncinya harmoni. Harmoni. Kita harus membangun harmoni sosial. Harmoni. Ini Prof, kalau kita kaitkan tadi ada disrupsi, kemudian ada revolusi industri. Kalau dalam tataran global kita mengenal ada yang namanya SDGs. SDGs, Sustainable Development Goal. Ya, bagaimana kaitan masalah-masalah tersebut? Sebagai bangsa harus ikut ketertiban dunia. Oke. Ya kan gitu tahu. Makanya Konstitusi kita. Iya, konstitusi kita pendaulat kan Mukadimah bilang gitu. UUD. Dan kemudian kita juga menjadi member of PBB ya. Ya. Nah, tentu saja kita harus ikut berinteraksi dengan bangsa-bangsa di dunia Ya. dan membangun harmoni global ini. Kita harus juga mengconsider Sustainable Development Goal. Nah, Sustainable Development Goal itu untuk siapa? Ya untuk kita juga. Untuk masyarakat dunia, tapi juga untuk kita juga. Gitu. Ada 17 dan seyogianya 17 Sustainable Development Goal menjadi reference kita melakukan pembangunan. Pembangunan apa? Berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa membangun secara berharmoni dengan alam semesta ini. Bukan hanya sesama kita, Ya. tapi juga dengan alam semesta. Dengan juga masyarakat dunia. Ya. Sustainable Development Goal itu sebagai acuan untuk kita melakukan pembangunan. Jadi sebenarnya SDGs ini kan kesepakatan global ya. Kesepakatan. Masyarakat dunia bahwa Ya, kan benar. dunia itu harus arahnya seperti ini. Seyogianya begitu. 17 tadi ya? Ya, 17. Seyogianya kita ikutin semuanya. Kalau enggak, ya bahasa agamanya cepat kiamat, kira-kira gitu. Kalau gitu kan? Cepat kiamat gitu. Kalau enggak, kan kita sustainable kan? Ya. Kita maunya betul. jangan cepat-cepat kiamat lah. Ya. Kira-kira Iya, betul. benar kan? Jadi kalau dari SDGs ini kan berarti sebenarnya tujuan pembangunan Berkelanjutan. Sustainable Development kan? Ya. Goals. Ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya kalau saat ini situasinya kita masih bisa minum air dengan cukup, maka harapannya tahun-tahun kemudian pun seperti itu ya. Harus begitu. Ya. Kalau enggak ini enggak hadir loh. Oh iya. Bener loh, enggak hadir, enggak akan hadir di Ya, ini kita. Ya. Gitu. Jadi bukan hanya ini, makan juga jadi susah. Gitu. Betul. Maka 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini seyogianya menjadi acuan. Baik. Nah, sekarang gini Pak, dari yang sudah kita bicarakan tadi, di mana posisi WNB nih Prof? Menyikapi ada SDGs, ada era disrupsi, mungkin kaitannya dengan apa sih yang bisa WNB lakukan dalam mengatasi atau
mengantisipasi hal tersebut. UNB ini universitas yang didirikan oleh founding fathers kita dengan ideologi yang menurut saya sangat fit sebagai universitas terkemuka di Indonesia. Ya. Karena ideologinya yang diberikan adalah soal bagaimana kita membangun nusa bangsa ini. Nusa bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Benderanya merah putih, simbolnya merah putih. Ya. Ya, itu jadi dirinya yang kasat mata begitu. Ya. Gitu ya, yang kasat mata. Nah, yang terpenting lagi setelah kita tahu itu kita harus tadi belajar. Kalau ngomong Indonesia, ya kita ngomong pasti Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Ya. kan gitu ya. Ya. Baru ngomong Indonesia secara keseluruhan. Ya. Kita harus kenal dong, Indonesia itu apa sih? Indonesia itu adalah satu wilayah di antara dua kontinen, dua samudra, ya. Dan itu dengan ribuan pulau, archipelago. Ingat, archipelago, bukan kontinen. Daratan. Bukan hanya daratan. Ya. Daratan dan lautan. Berapa porsinya? Coba baca nanti di internet ya. Porsinya, hitungan saya ya, itu 1/5 daratan, 4/5 lautan. Kita kan hanya berpikir seakan-akan daratan mulu. Enggak. Kita punya lautan luas, hebat. Ya. Ya. Gitu. Jadi jangan heran kalau ada nyanyian nenek moyangku Seorang pelaut. Ya kira gitu. Jadi contoh itu fakta sebenarnya kita. Nah, kita mesti belajar dengan framework itu. Framework agro maritim. Oke. Jadi framework sumber daya alam kita itu kan agro maritim. Budayanya ya harus agro maritim. Ya. Ya. Kita belajar keragaman. Mengapa ragam? Karena alam semesta ini, alam semesta kita itu luar biasa ragamnya. Sejak sebelum kutub es mencair, ya. Ya. Waktu itu kan ada Sahul Plate sama Sunda Plate. Ya. Sebelah barat ada Sunda Plate, sebelah timur ada Sunda Plate. Di antaranya ada tadi pulau-pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, ya. Sahul Plate, ya, itu Sulawesi dengan Papua dengan Sulawesi, Australia. Kalau Sunda Plate itu kan ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu nyambung dengan Asia, nyambung dengan Semenanjung dan seterusnya. Itu basis peradaban awal kita. Gitu. Dan kita tahu bahwa ada zona Ring of Fire dan itu menyebabkan ada gunung api, itu menyebabkan ragam tanah dan seterusnya. Dan itu sumber keragaman kita. Dan itu sudah dikenali sejak nenek moyang kita seorang pelaut. Coba bayangin. Nah, jadi jangan heran kalau kita ini memang dalam satu kesatuan. Ya. Jangan heran bahasa Melayu menjadi lingua franca bahasa Indonesia. Bahasa pergaulan. Kayak gitu. Ya, jadi itu harus kita pahami dengan baik. Dan itu UNB memberi pengajaran itu. Di samping pengajaran-pengajaran yang lain terkait dengan bagaimana ilmu sosial, ilmu budaya, ya, ilmu manajemen, ilmu yang kaitan dengan teknologi dan sebagainya. Kita mengarah kepada pemahaman sumber daya alam kita dan bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita berkelanjutan. Ya. Berbagai macam isu, termasuk isu climate change. Berarti dengan kata lain kalau bisa kita simpulkan, UNB sudah siap ya Prof ya? Harus. Dalam menghadapi semua ini ya? Harus. Dan kita harus punya pride, bangga, ya, bahwa UNB mempunyai visi semacam itu. Kalau toh sekarang perlu kita perbaiki, ya kita harus perbaiki bersama, termasuk dengan para UNB lover ini, para mahasiswa. Mari kita terus menjadi lebih baik. Hanya dengan bekerja ikhlas, ikhlas, harus ikhlas, serius, dan serius. Ya, okay. Ya, prinsipnya kayak gitu. Ya. Asal ikhlas, asal serius, ya. Insya Allah Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi UNB yang hebat.
Jadi gitu guys, UNB lovers, UNB sudah siap nih dalam menghadapi segala macam tantangan, disrupsi, kemudian revolusi yang sekarang menuju 5.0, kemudian ada tantangan lain SDGs yang harus kita wujudkan bersama tentunya. Ya, harus kita acu untuk kita wujudkan bersama. Kemudian barangkali di akhir sesi ini, Prof, adakah sesuatu yang bisa Prof sampaikan untuk para generasi muda, baik yang milenial maupun Gen Z, bisa ya sadar bahwa kita memang sedang dalam masa-masa yang tidak mudah tapi kita tetap bisa bertahan gitu. Ya. Saya kira Gen Z dan anak-anak muda dan anak-anak tua juga. Oh, anak tua juga ya. Termasuk yang ngomong. Iya, kita semua. Sama, Kita itu harus terus belajar. Terus belajar. Belajar apa? Ya, yang pertama kita harus tahu siapa diri kita sendiri. Dan bagaimana konstelasinya di dalam alam semesta. Oke. Kalau kita sebagai orang Indonesia, ya kita harus tahu Indonesia. Jangan lupa belajar sejarah kita. Ya. Penting itu. Di mana apakah harus kita kasih kuliah? Enggak lah. Sekarang semua buku bisa kita baca di Big Data. Ya. Kita buka internet, udah bisa. Sangat mudah. Sangat mudah. Tinggal kita cari kata kunci yang terbaik. Nomor 1. Ya. Nomor 2. Kenali sumber daya alam kita sebaik-baik. Oke. Gitu loh. Yang sumber daya alam kita itu apa? Itu mulai tentu saja sumber daya tanah kita, geologi kita. Kita negara besar loh. Buka peta kita, peta Indonesia ini ya, dengan skala yang sama. Ya. Sabang saya taruh di Irlandia. Ya. Peta Eropa ya. Peta Eropa. Merauke kira-kira di mana? Merauke itu kira-kira di Istanbul, di Turki sana. Sudah masuk daratan. Semua adalah wilayah Indonesia. Ya. Kira-kira begitu. Jadi the whole West Europe itu sebenarnya Indonesia dari segi wilayah. Dari segi wilayah. Ya. Kalau kita taruh di pantai barat, pulau Sabang, Merauke itu jatuh di sebelah timur, di laut sebelah timurnya Amerika. Jadi seluruh wilayah Amerika itu Indonesia. Coba Gen Z, omongan Pak Budi ini tolong dicek. Bener nggak itu? Ya, tolong kamu cek. Bukan hoax ya? Bukan, saya nggak hoax, itu analisis kita. Ya. Pada skala yang sama. Harus yang sama Ya. Jadi ini menunjukkan kita sebenarnya negara besar. Yang kedua, tadi sudah katakan tadi kita archipelago. Ya, kepulauan. Ya, kepulauan. Jangan kita menjadi rendah diri dengan laut. Enggak. Ya. Bangsa Indonesia ini adalah raja laut. Raja laut, orang laut. Finisi. Bukti. Itu bukti-buktinya. Tapi tolong dibaca buku Bajak Laut, Orang Laut, Raja Laut. Karangan Abel Lapian. Tolong baca di internet. Sekarang. Itu adalah kita. Dan orang laut itu bukan hanya di Indonesia Timur. Di Jawa juga dulu pernah menjadi pusat kelautan. Ya. Di mana? Di Jawa? Di Jawa. Di daerah Rembang itu dulu pusat kelautan. Di antara gunung apa itu? Kendeng. Bukan. Gunung Semarang atas. Di situ. Itu adalah dulu daerah laut yang dari Demak, Kudus, kemudian ya di situ. Gunung Muria di situ. Dulu terpisah dari ini, terpisah dari Pulau Jawa. Oh iya. Sekarang jadi satu. Di antara itu, makanya sekarang kan banjir mulu di tempat itu. Karena itu dulu adalah laut. Mempelajari itu penting. Baca itu bukunya Abel Lapian, ya. Abel Lapian, orang laut, bajak laut, orang laut, raja laut. Judulnya, ya. Bajak laut, orang laut dan raja laut. Itu, ya. Di samping yang lain-lain. Bisa dicari nanti ya. Tapi cari di internet. Ya. Jadi belajar Indonesia ini cukup menarik. Ya, saya kira itu. Dan sumber daya alam kita, berbagai macam tambang ada di situ. Sekarang kan kita ngomong tambang timah, Kepulauan Riau kan? Ya. Bangka Belitung dan seterusnya. Jangan lupa,
temannya timah itu banyak, dan itu adalah logam mulia yang sekarang orang menyebut sebagai rare earth, logam jarang. ya, unsur tanah jarang, unsur tanah jarang. Dan itu di samping timah SN ya, Stanum, ada banyak lagi. Dan semua unsur atau logam tanah jarang itu sekarang sangat berguna untuk pengembangan teknologi saat ini. Karena kita ngomong nanti perlu baterai toh, perlu solar cell dan sebagainya. Itu baterai. Kita ngomong Indonesia bagian barat kan, Indonesia bagian timur menarik juga. Kalau ditarik dari Nusa Tenggara, ya, terus ke Sulawesi, Maluku, Sulawesi, itu juga kaya tambang. Sekarang kan ngomong nikel ada di mana? Merawat ya, iya kan? Emas di mana? Ya banyak. Tambang emas, ya itu pasti ada teman-teman. Tambang tembaga pasti ada teman. Pasti ada. Dulu Freeport itu kan disebut Tembagapura. Tembagapura kan? Kita tidak pintar. Sebenarnya emas yang banyak. Kontraknya dengan tembaga itu. Harusnya emas pura Iya, mesti emas pura. Emas Maka pura. setelah sadar, maka di bawahnya Tembagapura ada Kuala Kencana. Begitu. Ya, jadi ya. Intinya saya ingin kita belajar UNB mengenai sumber daya dengan baik sehingga nanti pada saat kamu semuanya itu para mahasiswa yang itu menjadi pemimpin, saya berharap jadi pemimpin, bukan hanya jadi pegawai biasa, jadi anggota DPR lah, jadi bupati, jadi wali kota, jadi dirjen ya, jadi menteri, jadi presiden. Ya, coba bilang nggak ada. Aku optimis lulusan UNB bisa jadi presiden. Ya. Ya, Kita nantikan. Asal kita belajar dengan baik, asal belajar dengan sadar mengenai jati diri bangsa Indonesia, dan itu diajarkan di UNB. Jadi tadi guys ya, kenali diri sendiri, jati dirinya siapa, kemudian kenali potensinya. Ya, jati diri bangsa ini, Jati diri bangsa, potensi bangsa. dan potensi bangsa. Oke, Prof. Ya. Closing statement mengakhiri sesi ini, Prof. Ya, saya kira ini kesempatan baik kita belajar. Ya, kita harus selalu belajar. Dan tentu saja UNB sebagai universitas berwawasan kebangsaan, ya, dan lahir dengan wawasan kebangsaan. Saya berharap kita terus bersemangat mempelajari diri kita sendiri, mempelajari bangsa ini yang saya katakan tadi, mulai dari alam semestanya sampai peradabannya, ya. Dan tentu saja ini semuanya bagi nusa bangsa kita, bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tadi benar kita melihat NKRI harga mati, dan UNB akan mengajar ke situ. Dan kita semuanya, para mahasiswa juga dosen, harus punya wawasan itu. NKRI harga mati. Ya, jadi tadi ngomongin wawasan kebangsaan, tidak ada kata lain. NKRI harga mati. Prof, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Mas. So inspiring, Prof. Yes, Ya. hopefully Ya. banyak pelajaran dari diskusi ini. Ya. Saya tetap mengawal UNB. Ya. Anytime kalau harus diajak lagi diskusi, saya siap. Oke. Dengan siapa saja. Ya. Ini. Dan ini sudah kami catat ya di tim podcast ini bahwa Pak Prof ini sudah berjanji tadi beberapa materi nih ya. Jangan lupa nanti ditungguin kapan bisa tayang di podcast Universitas Nusa Bangsa. Oke, pembicaraan kita yang sangat menarik dan inspiratif. Semoga bisa memberikan bahan renungan untuk para generasi muda dan generasi tua juga ya. Generasi tua. Prof ya. Anak muda yang anak tua. Anak muda dan anak tua ya. Ingat dengan kata-kata Prof, harus ikhlas dan harus serius. Maka insya Allah semua bisa kita jalani. Baik, sekali lagi terima kasih Prof Budi Mulyanto atas kehadirannya. Ya, terima kasih atas kesempatan bisa diskusi di podcast yang luar biasa ini. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sudah apabila sudah menyita waktunya, Prof. UNB Lovers,
kita akhiri pembicaraan kita kali ini. Lagi-lagi semoga menginspirasi dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Nusa Bangsa Solusi. Terima kasih sekali.